Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan iman itu bagaikan pohon. Firman Allah, Daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama. Allah memberikan permisalan kalimat yang tayyibah ditafsirkan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, iman kepadanya, itu seperti pohon yang baik, pohon yang subur, di mana akarnya kuat menghunjam di bawah tanah dan ranting-rantingnya, dedaunannya, cabangnya menjulang tinggi ke atas. Pohon ketika itu subur, pasti dia akan mengeluarkan buahnya. Buah dari pohon itu memiliki kenikmatan, manis rasanya, enak untuk dimakan. Jika itu pohon yang Allah jadikan permisalan, demikian pula iman, tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pastilah membuahkan hasil bagi orangnya. Dan buah dari iman serta tauhid memiliki kenikmatan dan rasa yang begitu manis yang hanya dirasakan oleh orang mukmin, oleh orang muwahhid. Hanya saja terkadang seorang mukmin merasakan nikmat dan lezatnya buah iman tersebut, terkadang dia terhalang, tidak merasakan nikmat dari buah itu. Kenikmatan iman, buah daripada iman adalah kenikmatan yang didapati oleh seorang mukmin di dalam kolbunya. Kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman, ketenangan yang ada di dalam jiwanya. Sesuatu yang benar-benar dirasakan oleh seorang mukmin, terkadang itu diharamkan, terhalang dari orang yang fasik karena kemaksiatannya atau kebid'ahan, bahkan kekufurannya, wal'iyadu billah. Hakikat kelezatan rasa iman bagi seorang mukmin ketika disenangkan, dicintakan kepadanya, mengamalkan segala ketaatan, perintah-perintah Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berat cobaan, berat segala tantangan, kendala dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah bagi seorang mukmin itu kenikmatan. Bagi seorang mukmin disitulah dia mendapat kesenangan dan kebahagiaan. Justru itu lebih dia utamakan dari segala kenikmatan duniawi dan kesenangan pribadinya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari karunia terbesar,
kenikmatan teragung yang Allah berikan kepada hambanya ketika Allah cintakan kepadanya iman. Allah hiasi iman itu dalam kolbunya. Allah berikan rasa nikmat dan kelezatan iman tersebut dalam hatinya, sehingga dirinya semakin taat, terikat dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dirinya pula semakin benci, menjauh dari segala yang diharamkan dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, walakinallah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah yang mencintakan kepada kalian iman, dan Allah hiasi, Allah jadikan indah zen iman itu di hati kalian. Karenanya seorang mukmin akan memprioritaskan dan mendahulukan iman itu di atas segala-galanya, karena bagi dia itu yang paling zain, bagi dia itu yang paling nikmat, paling dia cintai, karena Allah jadikan itu dalam hatinya. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, beliau sabdakan, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara jika itu ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya, lezatnya iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, untuk dia tidak mencintai orang lain kecuali cinta dia itu karena Allah. Karena orang itu juga taat beriman, karena orang itu istiqamah, maka dia pun mencintai karena itu. Wa an yakraha an yarji'a an dinih kama yakraha an yukdhafa finnar. Yang ketiga, dia benci, tidak ingin berpaling dari agamanya, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api. Hadis ini menjelaskan pokok-pokok dasar iman, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak cukup hanya dengan mutlak cinta kepada Allah dan Rasulnya, bahkan seorang mukmin menjadikan cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulnya lebih dia utamakan, dia kedepankan di atas segala-galanya dari selain keduanya. Terbukti cabang dari cinta dia kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mencintai orang kecuali karena Allah semata. Dia lihat, dia dapati orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, jauh dari kemaksiatan dan dosa, maka dia cintai orang itu karena ketaatan orang tersebut. Demikian pula dia mencintai karenanya para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan salihin, karena mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Demikian pula dirinya sangat tidak senang,
sangat benci untuk berpaling, meninggalkan imannya, berpaling dari agama ini. Nas'alullahal afiyah wassalamah. Sebagaimana dia tidak ingin untuk dilemparkan ke dalam api, terbakar dan hangus. Maka itu bukti-bukti terbesar, bukti nyata adanya iman di dalam dirinya. Dasar dan pokok utama iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini pula Rasulullah SAW sebutkan bahwa iman memiliki rasa, punya kenikmatan. Wajada bihinna halawatal iman. Dia akan dapati jika tiga itu ada pada dirinya, lezatnya iman, manisnya iman. Dia dapati itu dalam hatinya, dia rasakan itu dalam kolbunya ketika kecintaan dia segala-galanya dia ukur dengan kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang jika telah ridho Islam ini sebagai agamanya, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia pasti dapati lezat dan manisnya iman di dalam hatinya. Hal itu tidak akan dirasakan, tidak akan didapati oleh orang yang tenggelam jauh dalam kesesatan, penyimpangan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tenggelam dalam kegelapan kejahilan, orang yang tertutupi hatinya dengan gelapnya dosa dan kemaksiatan. Dalam hadis yang juga Rasulullah SAW sebutkan di riwayat Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu an, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Akan merasakan nikmat, kenikmatan iman yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya. Hadis diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Oleh karena itu, orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah, yang jauh dari istiqamah dalam ketaatannya, tentu tidak akan merasakan dan mengerti tentang kenikmatan ini. Itu yang disebutkan oleh a'immatus salaf rahimahumullahu ta'ala, masakin ahlud dunya kharaju minha wa ma dzaqu atyaba ma fiha. Kasihan ahlud dunya yang tertipu dengan dunianya, lalai dari akhiratnya. Dia keluar dari dunia, mati, sementara belum menikmati yang ternikmat di dunia itu. Apakah itu? Mahabbatullah subhanahu wa ta'ala wa ma'rifatu wa dzikruh. Mengenal Allah dengan tauhid, mencintai Allah dan berzikir kepadanya. Oleh karenanya disebutkan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Pastilah orang jika mencintai sesuatu, dia akan memperbanyak menyebut-nyebut yang dia cintai. Bagi seorang mukmin, yang paling dia cintai Allah, maka itu yang paling banyak dia sebut dalam zikirnya, dalam sholatnya, seusai sholatnya,
di paginya, di petang harinya, dalam segala aktivitasnya sebelum dan setelahnya, penuh dan basah lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hakikat orang yang terharamkan, hakikat orang yang terkungkung, terpenjarakan, jauh dari segala kenikmatan, jauh dari hakikat kebahagiaan. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, al-mahbus man hubisa an mahabbati rabbih. Hakikatnya orang tersebut adalah yang terharamkan, terpenjarakan dari cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La zikir, wala mahabbah, wala ibadah, wala iman. Bagaimana dia akan mendapatkan cinta, kenikmatan, dan lezatnya iman? Sungguh jauh perkara itu darinya. Oleh karena itu, pelajarilah oleh kita iman dan tauhid. Semakin bertambahnya iman dan tauhid kita, akan menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampaknya pasti ada, dampak positifnya, hasil buahnya layaknya tanaman yang subur, buahnya manis dan lezat. Terasa itu bagi seorang hamba, ringan, bukan hanya ringan, bahkan disenangkan, dicintakan kepadanya. Perkara yang berat, orang merasa itu sulit dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, jika pada dirimu masih merasa berat untuk diajak taat kepada Allah, masih merasa sulit, tidak nyaman untuk dibangunkan sholat, untuk diajak berzikir kepada Allah, menuntut ilmu dan segala ketaatan dan kebaikan, maka muhasabahlah, introspeksi dirimu, di mana imanmu, di mana tauhidmu, perlu segera kamu benahi agar kenikmatan iman itu kamu rasakan lezat dan manisnya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalam ala rasulillah.